hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Surakarta serta Bapak Ibu karyawan SMA Negeri 4 Surakarta. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini dapat berkumpul dalam acara berbagi praktik baik diseminasi budaya positif dari kami calon guru penggerak modul 1.3. Dan untuk kegiatan pada hari ini Bapak Ibu yaitu diawali oleh pembukaan, kemudian pemaparan terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai universal, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, tanya jawab, dan penutup. Untuk itu Bapak Ibu mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita ucapkan bismillah bersama-sama. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 4 Surakarta kepada Ibu Dr. Daharni MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu di siang hari ini kita bisa bersama untuk mengikuti bersama diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 11 yang merupakan praktik baik yang telah dipelajari selama menjadi CGP saat ini. Dan kebetulan di SMA Negeri 4 Surakarta ini ada 5 CGP di angkatan 11 ini. Dan nanti dari masing-masing calon guru penggerak ini akan memberikan atau menginformasikan dan berbagi praktek baik tentang budaya positif yang sudah dipelajari dengan materi disiplin positif dan nilai-nilai universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu sekalian, harapan dari dilaksanakannya diseminasi budaya positif yang merupakan praktek baik ini nanti dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam mengimplementasikan pembelajaran maupun pengelolaan kelas di masing-masing kelas yang diambil. Dan tentu saja akan memberikan kontribusi positif pada siswa SMA Negeri 4 Surakarta untuk melaksanakan budaya-budaya positif di SMA Negeri 4 Surakarta. Nah itu Bapak Ibu sekalian, dan saya harapkan nanti untuk Bapak Ibu CGP yang berlima ini bisa menginformasikan nilai-nilai positif yang telah dipelajari dan akan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, nanti waktunya dalam kita melaksanakan praktek baik ini sampai sekitar pukul 14.30. Nah Bapak Ibu, selamat mengikuti dan selamat menerima informasi-informasi positif ini. Sukses juga untuk CGP semuanya dan sukses untuk SMA Negeri 4 Surakarta. Terima kasih Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Demikian tadi sambutan dari Kepala SMA Negeri 4 Surakarta. Bapak Ibu, mungkin sampul besok di layar sudah kami tampilkan terkait dengan kegiatan pada siang hari ini. Untuk disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, itu nanti akan disampaikan oleh kami calon guru penggerak angkatan 11. Nanti ada Bapak Sofwan Rido, ada Ibu Tia Arunsari, Bapak Argo Prakoso, ada Ibu Ika Fuzi, dan saya sendiri Abdul
mengefisiensikan waktu, langsung saja untuk yang pertama, yaitu materi terkait dengan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Yang akan saya sampaikan yaitu Abdullah Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Surakarta. Saya mohon izin berdiri nih Bapak Ibu. Meskipun berdiri tetap nggak kelihatan ya Pak. Baik Bapak Ibu, nah yang ingin saya informasikan ini adalah oleh-oleh saya ketika kemarin saya sudah melakukan beberapa loka, totalnya sudah 2 loka ya Bu Tia ya, dan juga belajar mandiri di LMS. Nah apakah itu yang namanya budaya positif? Saya sangat yakin sekali Bapak Ibu guru di sini sudah perso apa itu budaya positif, apa itu nilai-nilai kebajikan universal, karena memang sudah diterapkan dan dilakukan di SMA Negeri 4 Surakarta. Tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, saya hanya ingin mengulas sedikit dan mengulang terkait dengan disiplin positif. Nah, apakah itu yang namanya disiplin positif? Sebenarnya Bapak Ibu pada bagian ini nanti bukan hanya disiplin positif yang akan dibahas, tapi juga ada teori kontrol, kemudian 3 motivasi perilaku manusia, serta nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, secara bahasa dulu ya, disiplin itu kalau dari bahasa Latin ternyata artinya belajar Bapak Ibu. Sedangkan dari ilmu yang saya terima dari Plato, apa yang dipelajari? Yang dipelajari itu ternyata menggali potensi demi sebuah tujuan dan apa yang ia hargai. Artinya apa Bapak Ibu? Disiplin ini ada tujuannya, yaitu menggali sebuah apa yang ia hargai. Nah, sedangkan kata positif itu sendiri Bapak Ibu artinya adalah hal-hal yang baik. Jadi secara kontekstual, disiplin positif adalah belajar untuk menggali potensi yang bertujuan pada hal-hal yang baik. Nah, ini ada artisnya SMA 4 ya, Pak Wahyu, izin ya Pak Wahyu. Ini adalah salah satu contoh disiplin positif. Saya ingat sekali mengambil fotonya Pak Wahyu ini untuk tugas modul 1.1 saya, yaitu bagaimana membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Begitu juga siswa dengan guru, guru dengan guru, dan siswa dengan siswa. Selain itu, apa yang menjadi tugas kita yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena dari rasa tanggung jawab ini, murid tidak akan merasa terbebani oleh peraturan yang sekarang disebutnya adalah keyakinan atau kesepakatan bersama. Kemudian dari disiplin positif ini pula kita dapat memahami penyebab perilaku murid. Kok bisa ya murid itu melakukan A, B, C, D? Nah itu nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ika di segitiga restitusi. Kemudian memberikan konsekuensi yang logis dan mendidik. Nah ini harapannya ketika nanti Bapak Ibu sudah perso terkait dengan disiplin positif bisa memberikan konsekuensi yang logis dan juga mendidik. Nah ini kalau dari prakarsa saya Bapak Ibu, yaitu disiplin positif, salah satu contohnya itu adalah Koberjusi. Koberjusi itu apa? Koberjusi itu adalah kolaborasi bersama Jumat Literasi. Nah sebenarnya di SMA Negeri 4 Surakarta ini sudah saya ceritakan juga kepada teman-teman calon guru penggerak angkatan saya di kelas 610 itu bahwa SMA 4 sebenarnya sudah ada Jumat Literasi. Nah namun yang saya tekankan itu adalah kolaborasi bersamanya. Siapa yang nanti akan saya ajak kolaborasi di disiplin positif ini nanti? Saya ingin menggali potensi siswa dan membudayakan membaca di lingkungan sekolah tapi dengan kolaborasi. Untuk yang pertama adalah judul kolaborasi ini namanya adalah Baca Koran Yuk. Nah, ini harapannya adalah siswa juga bisa membaca koran secara cetak, bukan hanya media elektronik. Nah, ini nanti juga bisa membawa dampak kepada siswa bahwa dia menjadi aktual dan juga dia menjadi up to date terkait dengan berita. Karena di surat kabar ini nanti mereka juga saya akan pandu bagaimana membedakan antara
berita yang faktual dan hoax, sehingga menjadi siswa yang memiliki disiplin positif, berkata-kata jujur, dan tidak menyebarkan hoax. Kemudian yang kedua adalah berkolaborasi dengan perpustakaan. Ini bisa dengan kepala perpustakaan, kemudian yang menyediakan fasilitas perpustakaan di sekolah. Itu siswa bisa membaca buku di perpustakaan. Judulnya nanti adalah Ayo ke Perpustakaan Sekolah, karena mengingat jumlah pengunjung di perpustakaan SMA Negeri 4 Surakarta belum optimal. Nah, ini adalah salah satu disiplin positif yang ingin sekali saya kembangkan. Semoga nanti saya bisa berkolaborasi dengan Ibu Waka bidang kurikulum terkait dengan realisasi koper jusi. Sebenarnya saya kemarin mau memberi kata-kata koper julid karena Jumat literasi, tapi kok namanya lucu ya Bapak Ibu, julid. Akhirnya saya ganti dengan koper jusi. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Saya sangat paham Bapak Ibu, mungkin ini sudah sangat biasa nih, karena kita juga sudah menerapkan ada P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Namun ternyata Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu tidak hanya di profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin ada yang hafal profil pelajar Pancasila apa saja? Saya kalau nggak nyanyi nggak hafal Bapak Ibu ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Betul ya Bapak Ibu? Berkebinekaan global, mandiri dan kreatif, gotong royong dan bernalar kritis. Nah, itu ada di profil pelajar Pancasila. Nah, itu untuk Bapak Ibu mungkin ketika disebutkan beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, itu semuanya sudah kita terapkan di SMA Negeri 4 Surakarta. Jadi sebenarnya kami di pendidikan guru penggerak ini bersyukur sekali karena di SMA 4 memiliki semua yang sudah akan kita terapkan seperti itu. Jadi kita tinggal mengembangkan. Kemudian juga ada primary years program, 9 pilar karakter dan nilai-nilai lainnya. Nah, ini yang tadi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Pak, ada ya, next saja mungkin profil pelajar Pancasila karena sudah. Ini untuk primary years program atau PYP-nya. Sikap murid itu diharapkannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, dan banyak sekali di situ sudah ada. Harapannya adalah kita dapat mengembangkan karakter dan juga sikap murid sesuai dengan PYP tersebut. Selanjutnya, nah ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan. Kalau di kelas 10 itu mulai hari Selasa ya Bapak Ibu, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kemudian di kelas fase F itu ada di Kamis dan Jumat. Nah, ini adalah sekadar foto-foto kegiatan yang sebenarnya ini sudah mencerminkan nilai-nilai kebajikan di SMA Negeri 4 Surakarta. Misalnya siswanya berkolaborasi, memiliki tegang rasa, kemudian juga mencintai Indonesia dengan kearifan lokal, ada juga nilai-nilai kesehatan, kebersamaan, dan sopan santun. Mungkin itu sedikit dari saya Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk Bapak Ibu, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa di sesi tanya jawab. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi untuk pemaparan materi yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah teori motivasi. Ini atau mau ice breaking dulu Bapak Ibu? Kok sepertinya tegang sekali. Lanjut saja ke? Iya, saya tahu Bapak Ibu ya. Lanjut mau ke? Baik, untuk yang selanjutnya adalah teori motivasi. Nah, nanti informasinya terkait dengan teori motivasi itu apa saja? Baik, untuk teori motivasi akan disampaikan oleh Bapak Argo Prakoso. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Selamat siang Bapak Ibu. Pada Info Dinas sudah saya share presentasi saya menggunakan canva.com. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak di HP-nya masing-masing.
depan juga bisa. Kami masing-masing dikasih waktu berapa? 15 menit. 15 menit. Bisa dong. Bisa lebih cepat aja Pak. Ya, siapa? Oke. Saya akan memaparkan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Next. Mulai dari diri sendiri Bapak Ibu. Pertama, slide kedua ya Bapak Ibu mau menyimak di HP-nya masing-masing. Mulai dari diri sendiri, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kehidupan kita. Kalau kita melanggar atau sesuatu yang mengganjal pada kita, mengapa kita melakukan segala sesuatu itu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dorongan yang lain, misalnya sendiri, dari diri kita sendiri atau dari orang tua, orang lain, anak dan sebagainya? Apakah dorongannya seperti itu? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Slide ketiga, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal. Misalnya saja di jalan raya kita naik sepeda motor, kita harus pakai helm. Nah, helm itu tujuan kita itu eksternal atau internal. Kalau untuk keselamatan kita sendiri, kita tahu itu selamat karena pakai helm tidak terjatuh, maka itu internal dari dalam kita sendiri. Tapi kebanyakan kita itu dari faktor eksternal, takut ada polisi, takut ditangkap, seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, nah ini imbalan ini sering sekali dapat kita jumpai dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya lakukan atau dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini motivasi internal. Jadi itu tujuan dari disiplin positif ini. Jadi bagaimana membangun siswa, peserta didik atau murid, dia dapat termotivasi dari diri sendiri untuk melakukan disiplin, nah, perbuatan yang baik. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal pada peserta didik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika peserta didik kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka hargai. Kemudian slide keempat, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Itu dalam bukunya Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah ini seringkali kita jumpai. Ada pendapat dari tokoh barat namanya Alfie Kohn dalam bukunya Punish by Rewards mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, setelah ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kemudian, 107, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada dua hal ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang rancu antara hukuman dan konsekuensi itu apa. Nah kalau hukuman itu contohnya, perbedaannya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan
harus terjadi. Kalau konsekuensi belum tentu menyakitkan, tetapi sesuatu itu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian untuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk hukuman perbedaannya, anak memiliki kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian untuk paksaan, hukuman itu kemudian konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian adalah hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyikap diri. Kemudian konsep diri yang buruk untuk hukuman, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Untuk hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau repot. Kemudian ada restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat salah untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara memberi atau mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Ini ada beberapa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya adalah ketika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu terjadi tapi belum tentu menyakitkan. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan kepada usaha didik. Kemudian kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan, contohnya konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi itu korban mendapatkan ganti. Nah ini restitusi, satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian juga memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian 6. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Demikian Ustaz saya, ada sedikit kuis untuk Bapak Ibu, akan saya share di grup WA ya, info dinas. Nanti Bapak Ibu akan tahu apa perbedaan antara hukuman dan restitusi dari posisi saya share dulu timnya. Silakan Bapak Ibu bergabung di kuisis yang saya share di grup info dinas. Bisa diberi nama asli aja Bu ya, jangan nama nickname. Nanti saya nggak tahu namanya siapa. Namanya saya nggak tahu namanya siapa. Di info dinas. Dan silakan dimulai Bapak Ibu. Sekarang kalau sudah masuk langsung aja mulai. Nanti yang belum bergabung sudah bisa masuk langsung. Jadi tidak usah menunggu selesai dulu.
bagus, tapi kalau cepat dengan berbudi. Pak Lisa sudah selesai. Lengkap. Oh, dia saya sama Mbak Putri ya. Sudah selesai semua? Oh ingat masih ada Bu Ati yang belum selesai. Bu Ati, BD itu Pak Budiarto ya, BD itu. Saya sudah semua ya, tinggal batik sama Bu Wida. Bu Wida yang belum selesai, Pak Dede belum selesai. Bu Wiwi Sudiati, Bu Novi Putri, Pak Wajib, Sek ini siapa Sek ini? Ada bernama Sek di sini. Yang Pak Didi Rahman ini kelihatannya kasar. Ya karena waktu saya sudah habis, saya akhiri kuisnya ini. Terima kasih. Kasih besar untuk Bu ini, ternyata Bu Afri ya, jadi nomor 1. Kemudian Bu Putih Asita Rahmat. Kemudian Pak Nanang Iwanto nomor 3. Pak Desa nomor 4. Nomor 5 sudah lama Pak. Saya habis ya, terima kasih. Akan dilanjut lagi. Akan lanjut lagi materi selanjutnya oleh Bu Tia. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bapak Argo Prakoso dengan kuisisnya. Nanti kita bisa nagih hadiah bareng-bareng ya. Waduh, deg-degan ya Pak Argo ya. Baik Bapak Ibu, nah tadi sudah ada Pak Argo dengan teori motivasi ya Pak ya. Selanjutnya kita akan ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya yakin untuk keyakinan kelas ini ada Bapak Ibu juga yang sudah pernah menerapkannya di kelas. Namun tidak ada salahnya kita mengingat kembali terkait dengan keyakinan kelas tersebut. Untuk materi yang selanjutnya nanti akan dibagikan oleh Bu Tia Arunsari. Monggo Bu Tia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Kita diajak senyum dulu Bapak Ibu selama 30 detik. Perlu dihitungi nggak nih Bu? Nah, mari senyum dulu. Ya. Oke. Ya. Bapak-bapak belum senyum ini. Nah, alhamdulillah setelah senyum rasa-rasanya hatinya jadi lebih ringan deh Bapak Ibu. Meski di siang hari kita harus belajar, itu izinkan saya melanjutkan presentasi. Di sini saya akan membawakan keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Demikian. Sebelumnya, di sini Bapak Ibu, apakah boleh kesepakatan forum diseminasi ini diantaranya adalah aktif berpendapat? Setuju nopo boten Bapak Ibu? Setuju? Kalau begitu izinkan saya untuk banyak bertanya ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan berarti butuh jawaban ya Bapak Ibu ya.
dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Monggo Bapak Ibu yang mau menjawab. Yang dekat saja, Bu Nur Arif, Bu. Bisa nggak, Bu? Kalau nggak bisa, nanti saya ikut jalan-jalan saja, ya. Monggo Bu Nur Arif untuk jawabannya. Menurut saya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hal yang berbeda. Mari kita cek ya Bapak Ibu, jawaban ada di slide berikutnya. Nah, ini jawaban dari Bu Nur Arif sangat benar sekali bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu merupakan hal yang tidak sama atau alias berbeda. Jadi jawabannya adalah salah. Kata D. Monggo lanjut Bapak. Apakah keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal? Tadi prinsip universal sudah diterangkan oleh Ibu April, deh. Nah, ini saya mau minta pendapatnya dari senior tercinta saya, yaitu Bu Puji. Monggo Bu Puji. Pertanyaannya adalah, apakah keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal? Menurut saya benar. Ini luar biasa ini ya, panutan saya ini. Ya, benar sekali jawaban dari Bu Puji. Nah, lanjut Bapak. Nah, ini Bapak Ibu, kita tadi sudah mendengarkan dua jawaban pertanyaan bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan dan terkandung nilai-nilai universal dalam keyakinan kelas. Nah, ini nilai-nilai universal atau nilai kebajikan apa yang ada di peraturan di dekat kita, gitu ya? Yaitu menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nah, ini izinkan saya berpindah ke forum bapak-bapak. Pak Nana, monggo Pak Nana yang dekat dengan saya ini. Minta tolong jawabannya Pak. Ini Pak, nilai kebajikannya apa? Keamanan dulu. Keselamatan. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikannya ya keselamatan, membuang sampah pada tempatnya, kesehatannya ada, estetikanya ada, dilarang menggunakan kata-kata kasar, dan saling menghormati, posiro, macam-macam. Luar biasa. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Di sini Anda menggunakan helm saat mengendarai motor begitu, mengangkat jemuran. Pikirannya jemuran Bapak Ibu. Nah, ini yang mengendarai motor. Apa itu Bapak? Ya, nilai keselamatan kuncinya. Dan selanjutnya yaitu membuang sampah adalah menjaga kebersihan, dilarang menggunakan kata-kata kasar adalah selalu bersikap positif. Untuk selanjutnya, nah ini urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Kalau Bapak dan Ibu mungkin bisa membayangkan pertama kali kita masuk ke kelas itu biasanya kita membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid, Bapak Ibu, supaya nanti pembelajarannya bisa kondusif, mekaten ya. Nah, ini apakah ada Bapak dan Ibu yang mau berperan ini untuk menjawab? Ini masih acak begitu ya. Urutannya dari mana? Yang nomor pertama kira-kira yang pojok kanan atas atau pojok kiri atas Bapak Ibu? Pendapat jenengan? Yang kanan atau yang kiri Ibu? Bapak? Yang sebelah ini benar sekali, jadi yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu
hebat sekali Bapak dan Ibu. Terus nomor 2, tengah kanan atau tengah kiri nggih? Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Yang mana Bapak Ibu? Tengah kanan atau tengah kiri? Kiri atau kanan Bapak Ibu? Kanan. Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Oke, hebat. Terus selanjutnya yang nomor 3, ini pilihannya bawah Ibu. Bapak Ibu yang bawah, kita lihat kalimat bawah itu ya, kanan atau kiri. Kiri, oke, benar ya, yaitu menyanyikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan kelas. Dan yang nomor 4, kita kembali ke atas, berarti sudah ini ya, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan yang kelima, yang tengah itu berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang keenam, ini tidak boleh ketinggalan ketika kita sudah punya keyakinan kelas, itu perlu untuk meninjau ulang. Jadi kita tinjau ulang dari waktu ke waktu, apakah keyakinan kelas itu masih sesuai atau tidak. Begitu J. Ini adalah urutan langkah-langkahnya. Dan di sini dari tanya jawab tadi kita bisa menyimpulkan bahwa guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, dari keyakinan kelas yang terbentuk ini Bapak dan Ibu, diharapkan pembelajaran kita akan lebih kondusif karena murid kita pun juga sadar bahwa ini yang saya yakini. Untuk berikutnya yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas yang mungkin di kelas-kelas kita sekarang ada karena kemarin habis lomba yang diselenggarakan oleh Sarpradim. Ada keyakinan kelas yang tergantung di kelas-kelas begitu Bapak Ibu ya. Di antaranya adalah apa Bapak Ibu? Yaitu ini mengumpulkan tugas tepat waktu, aktif di dalam kelas seperti kita ya. Ini banyak sekali keyakinan kelas yang contoh-contohnya sudah ada di kelas kita masing-masing. Artinya Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan, hebat sekali, luar biasa guru-guru di SMA Negeri 4 Surakarta. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu saya membahas tentang keyakinan kelas. Nanti kalau misalkan ada yang perlu disaringkan, kita sharing ditanya jawab ya Bapak dan Ibu. Untuk berikutnya ini kebutuhan dasar manusia. Nah, kadang kita mendapati murid kita itu bertindak seperti halnya di luar keyakinan kelas. Nah, kenapa sih? Kenapa kok bisa seperti itu? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia ya sebenarnya murid kita dengan kita itu kan hampir sama ya, memang sama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Kira-kira yang kata-kata rumpang ini diisi apa ya? Nah, kita akan coba ke belakang karena ini mengecek apakah masih fokus atau tidak. Izin ya, agak ke belakang ini. Di sini ada Bu Ana. Bu Ana, minta tolong Bu Ana, itu ada 5. Apa saja jawabannya Bu Ana? Kesenangan. Nomor 1 kesenangan, Cinta dan kasih sayang. cinta dan kasih sayang, Kebebasan. kebebasan, nomor 4 apa ya? Itu P, pertamanya P Bu. Penguasaan
Tuh Bu, penguasaan. Terus Lalu yang yang terakhir terakhir Bapak Ibu ini apa? tanggung jawab. Iya. Hidup, Oke. hidup apa? Boleh diulangi dengan kencang, Bu Ana. Oh ya. Pakai mic, Bu. Cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, keterangan hidup. Nah, hidup. Hebat sekali Bu Ana ini. Ternyata dari sisi belakang pun masih fokus. Alhamdulillah ini Bapak Ibu. Berarti masih kuat untuk melanjutkan pelajaran. Kalau di kelas seperti itu ya. Jadi kita mengecek mungkin dari murid-murid kita yang paling belakang gimana fokusnya begitu. Nah ini kuncinya Bapak Ibu. Jadi kesenangan ini kebutuhan murid kita untuk senang. Jadi kadang-kadang kalau dalam pembelajaran itu kita sisipkan sesuatu yang bisa membuat mereka senang itu perlu sekali. Terus berikutnya adalah cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang serta berkoneksi. Gitu ya. Untuk berikutnya lagi yaitu kebebasan. Kebebasan ini dalam bentuk kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Nah, penguasaan kadang itu juga murid kita itu melanggar itu karena mereka butuh ya untuk berkuasa. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi untuk diakui demikian nih. Yang terakhir adalah bertahan hidup, kebutuhan fisiologi seperti rasa lapar, serta psikologi yaitu rasa aman. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang diharapkan ketika guru itu mengetahui, oh ternyata murid saya itu butuh 5 kebutuhan dasarnya terpenuhi, nanti kita bisa mengemas pembelajaran yang bisa membuat mereka nyaman dan kondusif. Demikian nih Bapak dan Ibu. Nah ini ada, apakah waktunya masih Bu April? Masih ya. Nah ini ada beberapa kasus ini studi kasus. Ini ada Ibu Zulaiha adalah seorang wali kelas sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Namanya adalah Tommy. Nah, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, tentu saja mungkin nanti kita akan dikenalkan juga teknik restitusi begitu J. Nah, ini kita akan membahas ke alasannya. Alasan Tommy kok suka merebut bekal dari temannya. Itu ada beberapa alasan ternyata Bapak dan Ibu. Alasan pertama itu adalah ini. Alasannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Nah, ini berarti nilai apa yang belum terpenuhi Bu, Bapak? Bertahan hidup ya. Jadi bertahan hidup karena tadi kan dimunculkan sebabnya karena lapar. Jadi itu bertahan hidup. Untuk berikutnya lagi ada alasan lagi ya, kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi selain bertahan hidup karena lapar. Nah ini kita tahan dulu Pak Sofban untuk kita cari tahu pendapat dari ibu-ibu yang di sebelah sini. Ya, di sebelah sini ada ibu-ibu yang luar biasa. Tadi Bu Alif sudah menjawab, Bu Puji sudah menjawab. Nah boleh deh Bu Vero, barangkali Bu Vero bisa di sini. Oh Bu Desi, oke. Oke Bu Desi, minta tolong ke arah sebelah sini Bu biar tertangkap kameranya.
iseng anak itu dia. Terus ketika SMA mungkin empat iseng dan anak itu nggak punya attitude, ya tidak punya karakter. Jadi kalau menurut ibu ya mestinya kalau awal ya siswanya dipanggil, temannya dipanggil dulu, tanya baik-baik. Kenapa kok sering ganggu temennya pada saat makan siang? Mungkin ya, jadi itu aja dari ibu. Terima kasih banyak Bu Desi, luar biasa BK kita ini ya, luar biasa. Nah ini ternyata benar sekali yang dijawab oleh Bu Desi tadi, kalau mungkin anak SD itu alasannya karena lapar begitu. Jadi untuk alasan keduanya Bapak, iya tadi iseng, nanti ada juga di sini ya untuk kesenangan. Nah ini yang kedua alasannya adalah karena butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dari dia pengen diperhatikan gitu. Ternyata itu juga bisa menjadi latar belakang kenapa anak berbuat jahil gitu. Untuk alasan ketiga, karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah ini adalah kebutuhan dasar atas kekuasaan. Jadi kadang mungkin kita dapati ya yang sok jadi bos itu ternyata kebutuhan dasarnya yang hendak dia penuhi adalah kekuasaan. Terus alasan yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, mungkin hanya itu saja sehingga dia pengen bekal yang beraneka ragam. Maka ini kebutuhan dasarnya yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan tentang kebebasan. Dan alasan kelima, ini terakhir tadi ya, iseng gitu. Iseng ini berarti dia pengen memenuhi kebutuhan tentang kesenangan. Nah Bapak dan Ibu tentu saja alasan-alasan tersebut nantinya perlu direstitusi, perlu ditindaklanjuti, demikian ya. Tapi memang pada bagian ini dari bagian saya untuk memaparkan hanya sampai di kebutuhan dasar manusia. Nanti akan dibahas oleh Bapak Ibu CGP lain untuk menyelesaikan dengan mungkin kasus yang berbeda, demikian. Oke Bapak dan Ibu, saya ini sudah berakhir. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga keikutsertaan aktif tadi. Semoga dapat menginspirasi dan semoga kita bisa mudah tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bu Tia terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi sudah disampaikan, dan sebelumnya adalah terkait dengan keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, saya mau games. Nah ada satu permainan ya. Nanti saya minta Bapak Ibu bisa berpartisipasi secara aktif. Ini adalah apa antonimnya? Sebentar Bapak Ibu. Mau nih kayaknya. Gak bisa ya Pak? Nah, oke. Sudah tampil ya Bapak Ibu. Nah nanti caranya saya akan menunjuk satu ibu-ibu. Nah nanti menjawab satu antonimnya, kemudian setelah menjawab satu bisa dilempar ke bapak-bapak, kemudian nanti bapak-bapak dari ibu-ibu, ibu-ibu ke bapak-bapak, begitu seterusnya geng. Harus siap. Oke, untuk yang pertama, apa antonim dari pendek? Bu Ari. Apa Bu Ari? Panjang. Oke, panjang saya masukkan dulu. Ibu Ari mau melempar ke siapa? Ya. Pak Muhajirin. Kalau dingin antonimnya apa Pak Muhajirin? Ya gue nyindir aku aja pas panas. Kalau Pak Muhajirin ada openingnya dulu. Ayo Pak, kalau dingin antonimnya apa Pak? Lawan katanya? Panas. Ibu-ibu Pak Muhajirin, pilih siapa Pak? Pilih siapa
Mari kita cek siapakah dia. Nah, sudah ya. Nanti kalau yang salah berarti joget ya. Kita sampai dulu. Yes, betul. Nah, Pak Deki. Nari Di joget. sebelah apa ini Pak Deki anaknya ya? Joget. Ya, Pak Deki untuk kali ini kita ampuni ya Pak ya. Ya, ini tadi Bapak Ibu sedikit games dari saya terkait dengan antonim. Jadi kadang-kadang kalau siswa itu yang paling salah itu adalah tinggi. Biasanya lawan kata tinggi, pendek. Padahal harusnya rendah, betul. Jadi kalau kok gue pendek, harusnya kamu kok rendah sekali gitu ya. Kok jadi manusia rendah jadinya ya. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi sedikit ice breaking games dari saya. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan 5 posisi kontrol yang ada di dalam guru. Nah, sebenarnya apa itu 5 posisi kontrol dan bagaimana nanti penerapannya di dalam kehidupan kita sebagai seorang guru dan murid? Nah, akan disampaikan oleh Bapak Sofwan Ridho. Monggo Bapak. Terima kasih waktunya Bapak Ibu yang kami hormati. Saya melanjutkan dari roadshow, jadi teman-teman PGP roadshow. Setelah dari 3 pembicara yang menyampaikan mulai dari nilai-nilai universal, kemudian ada keteraturan kelas dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu kita di sini akan mempelajari tentang 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini adalah biasa kita melakukan opening pada pendidikan guru bergerak, biasanya menggunakan opening Merdeka Belajar. Bapak yang kami hormati, sebenarnya saya mau explain banyak sekali, tapi kalau ini waktunya 5 menit nggak mungkin. Jadi nanti bisa dicari di YouTube bagaimana untuk melakukan explain kali ini. Monggo tangannya sedikit sebentar. 5 dan 0. Sekarang ini 4 dan 5. 4 tembak, 4 tembak, 4 tembak, 4 tembak, 4 tembak, 4 tembak. Balik kabel. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, cukup sekian SPD-nya. Saya lanjutkan untuk 5 posisi kontrol seorang guru. Bapak Ibu yang kami hormati, Dr. William Fraser dengan Gosan berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi kalau guru nanti melakukan kontrolnya kepada murid, kalau orang tua kepada anaknya, kalau atasan dengan Bapak Ibu guru semua. Apakah 5 posisi kontrol itu? Yang pertama adalah dia berada pada posisi penghukum. Yang kedua berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Ketiga berada pada posisi teman. Keempat berada pada posisi pemantau. Dan yang paling bagus nantinya adalah pada posisi manajer. Bapak Ibu, jadi manajer atau pemimpin itu bukan hanya nilai itu dimiliki oleh pemimpin saja, tapi harus ada pada diri kita semua sebagai pemimpin pembelajaran di kelas Bapak Ibu semua. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, ada satu kasus ini. Kasus ini pada kasus, silahkan dilihat videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1.
posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum Bapak Ibu, bagaimana seorang guru menghukum muridnya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua Bapak Ibu, ini membuat murid merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sabar membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga Bapak Ibu, ini posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis guru saya membawakan saya Bu.
ini ada-ada saja. Dalam keseimbangan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan yang terakhir yang mungkin ideal adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, jadi ada 5 posisi kontrol yang ada pada Bapak Ibu guru. Nah, kita sekarang merefleksi Bapak Ibu, kita berada di posisi berapa? Memang kita tidak memungkiri Bapak Ibu, jadi kita mungkin berada pada posisi penghukum. Cuma yang kita ingat Bapak Ibu, karena salah satu fungsi kita menjadi pendidik itu adalah berpihak pada murid. Artinya jangan sampai kita melihat hasil dari posisi guru sebagai penghukum itu nantinya menjadikan murid itu marah, mendendam atau bersifat agresif.
Seperti saat tadi dipanggil Naren gitu, kemudian menjawab itu yang dibalangi dari dalam, karena yang diucapkan di mulut itu mungkin lebih kasar, tapi yang di dalam hati itu mungkin lebih kasar. Nah inilah faktor yang lain juga bisa mencoret-coret, bahkan lebih tragis lagi Bapak Ibu, mungkin akan menggoreskan paku kendaraan yang Bapak Ibu miliki atau dengan menggembosi ban Bapak Ibu semuanya. Nah, lalu Bapak Ibu, kalau kita berada di posisi membuat merasa bersalah, maka guru itu cenderung kalimatnya adalah tidak kasihanlah kamu dengan saya kalau saya dimarahi oleh ibu kepala sekolah atau yang lain sebagainya. Artinya dalam dia melakukan satu tindakan itu tidak berorientasi kepada kepentingan anak didik, tetapi lebih cenderung kepada keamanan diri guru itu sendiri. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini disampaikan atau diterapkan kepada anak murid kita, nanti yang ada adalah anak didik kita akan menjadi anak didik yang merasa gagal. Dia merasa bersalah terus. Jadi tidak ada rasa suksesnya, istilah seperti itu. Nah, nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bu Ika tentang bagaimana melakukan segitiga restitusi pada anak yang merasa gagal setelah melakukan satu kesalahan, kemudian dia dikembangkan lagi, kemudian nanti teknik manajer seperti itu. Bapak yang kami hormati, lalu ada posisi teman. Posisi teman ini lebih cenderungnya adalah menjadikan anak ini manja. Bahkan ada sampai kalimat begini, kalau Bapak Ibu dulunya itu terlalu dekat dengan murid sebagai teman, kemudian mau menegakkan aturan, sampai muncul ke kalimat di murid-murid itu, saya kira ibu bapak teman saya, ternyata gitu. Nah inilah posisi yang salah, jadi tidak bagus kalau kita menjadi teman. Dan yang selanjutnya, ini sudah menjadi umum. Kalau kita menjadi seorang pemantau, pemantau itu lebih taat kepada aturan. Aturannya polisomoco. Kamu bapak anak terlambat datang jam 7, aturannya bagaimana? Kita sudah sepakat kan, kalau terlambat 3 kali maka konsekuensinya apa? Nah ini sebagai pemantau, belum sampai kepada tahap restitusi. Nah pemantau juga ada sisi negatif. Ya, jika ini diterapkan kepada anak, maka anak yang menjalani satu konsekuensi hukuman maka tidak bisa melaksanakan aktivitas yang lain. Mungkin cerita kemarin ada sebuah SMA yang kemudian anak dimasukkan dalam satu kelas tapi tidak diabaikan, istilahnya tidak digagas dan seterusnya, kemudian dibully dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, maka yang paling utama adalah kita bisa menjadi seorang guru sebagai manajer, dan kita seorang manajer nantinya akan berdampak positif bagi anak didik kita semuanya. Kita berharap SMA Negeri 4 itu lebih kondusif ke depannya, dan anak-anak yang sekolah di sini secara intrinsik dalam dirinya itu memang mau bersama-sama menegakkan keyakinan kelas yang dia buat bersama. Mohon maaf jika kurang berkenan. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Pak Sofwan. Untuk saya ingat ya, saya tadi mau bilang untuk Pak Naren ya. Nah dari Pak Naren dan juga Ibu Guru yang tadi menerapkan 5 posisi kontrol, harapan kami Bapak Ibu adalah Bapak Ibu bisa sebagai posisi atau kontrol manajer kepada murid. Nah untuk yang selanjutnya itu adalah yang terakhir di Bapak Ibu ya, yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Nah untuk segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Ika Huzi Rahmawati. Kepada Ibu Ika kami persilakan. Tapi yang terakhir itu doa balik. Baik, terima kasih Bu April, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang masih bertahan di ruang guru. Yang terakhir kami ingin berbagi tentang segitiga restitusi. Mungkin untuk segitiga restitusi ini sudah beberapa kali dibagikan oleh guru penggerak sebelumnya, begitu ya. Jadi izinkan saya untuk mengulangi kembali, dan saya yakin Bapak Ibu sudah mempraktekkan ini sebenarnya, apalagi Bapak Ibu yang menjadi wali kelas seperti itu.
dari pernyataannya dan yang disampaikan oleh Pak Argo tadi, bahwa restitusi ini sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid, sehingga dengan adanya restitusi dalam pendidikan itu akan menguntungkan bagi si korban maupun anak yang dia itu berbuat salah gitu. Jadi ketika murid itu berbuat salah, peran guru adalah mengajak murid untuk berefleksi tentang apa yang mereka lakukan, sehingga mereka menjadi lebih baik dan menghargai dirinya, tentunya seperti itu. Nah, di dalam segitiga restitusi ini pendekatan yang digunakan itu terkait dengan pelanggaran aturan. Jadi titik beratnya adalah, Pak Soman minta tolong di next. Ya. Titik beratnya adalah kita melakukan sebuah dialog, kita melakukan tanggung jawab dan pemulihan. Jadi anak itu, murid kita diajak dialog, kemudian mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat, kemudian ada pemulihan, ada perbaikan seperti itu. Nah, ini adalah gambaran tahapan dari segitiga restitusi. Yang paling dasar tentunya kita harus menstabilkan identitas anak tersebut. Misalnya tidak ada ya, tidak ada. Baik, selanjutnya ada validasi kebutuhan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Tia, tentang kebutuhan murid. Nah, sehingga kita ketika menemukan siswa atau murid kita mengalami sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan, maka kita harus memvalidasi dulu kebutuhan mereka. Ya, bisa jadi ada kebutuhan yang tidak mereka terpenuhi, baik dari rumah ataupun di sekolah itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi untuk menstabilkan identitas, tujuannya itu kita ingin mengubah identitas anak yang tadinya gagal karena mereka berperilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan, kemudian menjadi anak yang sukses, begitu. Dan kita tidak boleh langsung memberikan label ke siswa, gitu ya. Jadi kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan murid. Jadi setiap tindakan kita tahu bahwa itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mereka, ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi murid dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, seperti itu. Nah, di sini saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu guru semua. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang membelenggu kita, gitu ya. Termasuk saya kemarin sebelum saya mempelajari modul 1.4, gitu kan. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif itu dapat diselesaikan dengan cara restitusi? Jadi ternyata tidak, ya Bapak Ibu. Ternyata salah. Kenapa? Karena alasannya ini tadi. Restitusi ini menyelesaikan masalah-masalah yang tuntas yang kategorinya tidak mengandung kekerasan fisik atau mungkin merusak dan pelanggarannya sampai korbannya cedera fisik seperti itu, atau anak-anak yang memiliki keterbatasan kognitif, kekurangan motivasi dan pengaruh keluarga, sehingga murid itu karena keterbatasan kognitif atau intelektual mereka tidak mampu untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Jadi kategori permasalahan yang seperti itu tidak bisa diselesaikan dengan tuntas menggunakan segitiga restitusi. Kemudian pertanyaan kedua yang mengganjal adalah pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Ternyata ini juga salah, Bapak Ibu. Kenapa bisa salah? Karena tujuan restitusi itu untuk menumbuhkan tanggung jawab serta kesadaran murid atas perilakunya. Jika guru memilihkan sebuah tindakan untuk murid dalam rangka memperbaiki perilakunya yang salah itu, maka proses dari restitusi ini akan kehilangan esensinya. Murid tidak bisa belajar dari kesalahannya dan tidak terdorong untuk memperbaiki diri. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru sebelumnya, bahwa kita ingin membentuk murid itu yang memiliki motivasi intrinsik, jadi motivasi yang muncul dari dalam dirinya, seperti itu. Kemudian dalam kita memberikan pilihan tindakan untuk murid, itu dapat memicu rasa tidak
demikian, ternyata juga tidak Bapak Ibu. Oke, jadi salah jika dia sudah mendapatkan restitusi terus tidak mendapatkan konsekuensi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Argo bahwa restitusi dengan konsekuensi itu berbeda. Kalau restitusi itu tujuannya untuk memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang terdampak oleh pelanggaran, sedangkan konsekuensi itu merupakan bagian dari tataran yang sudah ada di dalam sekolah, gitu Bapak Ibu. Sehingga setelah restitusi itu dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalani oleh murid sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka dari perilaku yang sudah dilakukan. Begitu Bapak Ibu. Sebagai penutup, saya mengambil kata-katanya dari Einstein, bahwa jika orang menjadi baik itu karena takut terhadap hukuman atau karena mengharapkan suatu hadiah, maka mereka berada dalam penyesalan yang besar. Begitu Bapak Ibu, sharing dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya kembalikan ke Ibu April. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Ika Muslimanawati. Bapak Ibu, demikian tadi terkait dengan segitiga restitusinya. Itu adalah gongnya ya, terkait dengan segitiga restitusi. Mungkin demikian tadi sejumlah materi yang kami peroleh Bapak Ibu selama pendidikan guru penggerak, mulai dari modul 1.1 hingga 1.4. Dan khusus untuk yang ini adalah 1.4 terkait dengan berbagi praktik baik, diseminasi budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ini untuk sesi tanya jawabnya nanti masih 15 menit ya Pak Sofwan ya. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu atau ingin berpendapat terkait dengan budaya positif atau disiplin positif ini? Atau sudah? Pas ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu tadi diseminasi terkait dengan budaya positif yang telah kami pelajari dari pendidikan guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 4 Surakarta mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam kegiatan pada siang hari ini. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Harapannya, mari Bapak Ibu kita bisa melakukan budaya positif di SMA Negeri 4 Surakarta lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.